Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, addibu auladakum ala salasi khisalin, hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitih wa tilawatil Qur'an, fa inna hamalatal Qur'ani fi zilli arsyillahi yauma la zilla illa zilluh ma'a anbiya'ihi wa asbiyaihi, rawahu Tabarani. Para pendengar, shaimin shaimat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dikaruniakan taufik hidayah anugerah dari Allah, baik berupa kesehatan, rezeki yang lancar, usaha yang lancar, dan mudah-mudahan pula dikabulkan oleh Allah segala hajat kita min umurid dunia wal akhirah, amin. Para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, addibu auladakum ala salasi khisalin. Ajarkan kepada anak-anak kalian, didik anak-anak kalian atas 3 perkara. Hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitihi wa tilawatil Qur'an. Yang pertama, didik mereka, anak-anak kalian, supaya mencintai nabi kalian, supaya mereka mencintai nabinya sendiri. Yang kedua, ajarkan kepada anak kalian supaya mencintai ahli bait nabi, keluarga nabi. Yang ketiga, ajarkan kepada anak-anak kalian Al-Quran. Fa inna hamalatal Qur'ani bi zilli arsyillahi yawma la zilla illa zilluh ma'a anbiya'ihi wa asbiyaihi. Maka bahwasanya orang-orang yang menanggung Al-Quran, yang dalam hatinya mengandung Al-Quran, baik sebagai penghafal Al-Quran ataupun sebagai ulama yang bisa membaca Al-Quran dan mengerti isi kandungan hukum-hukum Al-Quran walaupun dia tidak hafiz Al-Quran. Nah, para ulama, orang yang menanggung Al-Quran, orang yang mengerti Al-Quran, berada dalam naungan arasnya Allah pada hari yang tidak ada tempat bernaung kecuali naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bersama para anbiya dan asbiya, berkumpul dengan para nabi dan orang-orang yang bersih, orang-orang yang suci. Hadis ini riwayat daripada Imam Tabarani. Para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai orang tua, agar mendidik anak kita pertama-tama bagaimana supaya mereka cinta dengan nabinya. Ya sudah barang tentu kita perkenalkan kepada mereka nabi, bahwa nabi kita tuh Nabi Muhammad, ya. Beliau anak oleh Abdullah dan ibunya bernama Aminah, ibu nabi. Nabi itu lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal malam Senin tahun gajah. Beliau Rasulullah hijrah ke kota Madinah, wafat dan dikuburkan di kota Madinah. Itu awal kewajiban bagi orang tua sebelum mereka menyuruh anaknya untuk sholat adalah memberitahukan tentang nabinya itu siapa, lahirnya di mana, wafatnya dan berkubur di mana. Nah, kemudian ajarkan kepada anak-anak kita bersalawat kepada Nabi, ya, supaya tumbuh rasa kecintaan dengan Nabi.
perkenalkan kepada anak kita tentang Nabi Muhammad. Sebut nama Nabi di rumah dalam setiap hari berkali-kali, bahkan berpuluh kali dalam sehari kita menyebut nama Nabi dan didengar oleh anak kita. Satu contoh, ibarat kita mau makan, nak, cuci dulu tangannya biar bersih, karena Nabi kita SAW itu senang dengan kebersihan. Makan gunakan tangan yang kanan, karena Nabi Muhammad kalau beliau makan minum dengan tangan kanan. Kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim dan doa seperti doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita mengawali tiap-tiap pekerjaan yang baik dengan bacaan bismillah. Termasuk doa hendak makan, seperti itu sunnah Nabi. Kemudian seusai makan, sesudah makan, habis minum, baca anak alhamdulillah, karena Nabi Muhammad mengajarkan begitu. Nah, begitu pula kalau anak kita mau masuk misalnya ke WC, nak dahulukan kaki yang kiri waktu masuk WC. Nanti keluar dahulukan kaki kanan, karena mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Nah, ini mengajarkan bagaimana cara menanamkan cinta terhadap Nabi kepada anak-anak kita. Mau tidur, nak matikan lampu, utama sekali di ruang tamu. Kenapa? Karena Nabi SAW kalau beliau mau tidur, beliau matikan lampu. Nah, ini menumbuhkan kecintaan mendalam kepada anak tentang Nabi Muhammad. Nah, kemudian ajarkan kepada anak kita mencintai keluarga Nabi. Kisahkan tentang apa keluarga Nabi, siapa sesungguhnya Habaib dan Syarifah, siapa Sayyidina Hasan dan Husain, siapa Siti Fatimah. Ceritakan kepada anak kita supaya tumbuh kecintaan mereka terhadap ahli bait Nabi. Ya, setidak-tidaknya dalam bersalawat kepada Nabi, ikutkan keluarga Nabi seperti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya, supaya mereka cinta dengan keluarga Nabi. Ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri syubbihu bil anjumi zuhuri. Nah, ahli bait Nabi, keluarga Nabi, yang karena mereka itulah, yang karena sebab mereka itulah bumi ini aman. Bumi ini aman daripada bencana, daripada gempa bumi, daripada tsunami, ya. Amannya bumi ini berkat daripada keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian dengan sebab kita sering menyebut keluarga Nabi, mengesahkan tentang habaib, siapa sih Imam Hasan dan Husain, siapa Imam Ali Zainal Abidin, siapa Sayyidina Imam Ahmad Muhajir Ilallah, siapa itu Sayyidina Baqi Al-Muqaddam, Sayyidina Baqi Al-Muqaddam. Nah, siapa Sayyidina Habib Muhammad bin Ali bin Husain Al-Habasyi, siapa Imam Ratib Haddad, Abdullah bin Alwi Haddad, ya. Kenalkan kepada anak-anak kita supaya mereka mencintai keluarga Nabi. Nah, kemudian ajarkan kepada anak-anak kalian Al-Quran. Ini Al-Quran sangat didorong sekali kita agar bisa mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Kalau orang tua mengajarkan anaknya Al-Quran dengan membaca hurufnya, dengan melihat hurufnya, artinya tidak berhafal, membaca Al-Quran dan memandang huruf, nanti kelak Allah berikan mahkota di atas kepala kedua orang tuanya di hari kiamat nanti. Kalau anak kita bisa membaca surat Al-Fatihah, bisa membaca surat Al-Ikhlas, ia hadiahkan misalkan surat Al-Ikhlas kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia, dia baca 11 kali Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, dengan berkat surat Al-Ikhlas yang 11 kali dia hadiahkannya sama orang tuanya, maka Allah bangunkan sebuah istana, sebuah mahligai untuk orang tuanya di dalam sorga. Nah, jadi ajarkan kepada anak kalian Al-Quran. Kenapa? Karena orang yang menanggung Al-Quran, orang yang di dalam jiwanya terkandung Al-Quran, baik sebagai hafalan maupun pemahaman terhadap ayat dan hukum-hukum Al-Quran, atau para ulama, mereka berada di bawah naungan arasnya Allah di hari kiamat nanti,
yang pada saat itu tidak ada tempat bernaung kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersama para anbiya dan asfiya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan taufik hidayah kepada kita, membimbing anak dan keluarga kita ke jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan anak-anak kami dan zuriat kami sebagai anak-anak yang soleh dan zuriatan thayyibah, zuriat yang baik yang senantiasa menggembirakan kami dalam dunia dan menyenangkan kami di akhirat. Demikian akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.